Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang memampukan kami untuk melewati semuanya. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, terangi hati kami Tuhan, supaya kami dapat memahami akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Tertulis demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah sumber segala yang kita perlukan, dan perlu kita sadari dan pahami bahwa adalah menjadi kesukaan Tuhan untuk menjaga agar kita tidak berada dalam kekurangan. Masalahnya adalah kita seringkali merasa tidak cukup dan kurang bersyukur dengan apa yang ada. Sekalipun Tuhan sudah memberikan berbagai macam hal dalam kehidupan kita, entah itu kesuksesan, berkat dan segala yang baik, tapi dalam semuanya itu kita masih saja sering merasa kurang dan membandingkan diri kita dengan keadaan orang lain. Mari kita kembali kepada sikap yang mendasar sebagai pribadi yang mau menerima dan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyadari bahwa sungguh ada pemeliharaan Tuhan, dan benar bahwa kita tidak pernah kekurangan. Di ayat yang kedua dikatakan tentang rumput hijau dan air. Ini berbicara tentang pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan, dan Ia menyediakan semua. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 25, "Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, akan apa yang hendak kamu makan atau minum." Apa alasannya saudara? Alasannya adalah karena Tuhan menjamin pemeliharaannya atas kita. Jangan khawatir merupakan suatu perintah Tuhan yang sering kurang kita sadari sebagai sebuah perintah yang harus kita taati. Tapi mari saat ini saudara, kita kembali hidup dengan tanpa rasa khawatir, tanpa cemas atau takut yang berhubungan dengan soal-soal kebutuhan hidup kita. Sebab Tuhan memelihara saudara dan saya. Di ayat yang ketiga disebutkan bahwa Tuhan menyegarkan jiwa kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Jiwa kita yang mengalami kelelahan, keputusasaan, ketidakpuasan, kekecewaan, kesedihan yang mendalam, semuanya mendapatkan jawaban di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 28 bahwa Ia akan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang datang kepadanya, dan Roh Kudus akan menuntun kita dalam seluruh kebenarannya.
Dalam ayat yang keempat dikatakan tentang penyertaan Tuhan yang menguatkan meskipun kita berada dalam lembah kekelaman. Dalam saat-saat yang tersulit di hidup kita perlu menyadari bahwa kita tidak pernah terpisahkan dari kasih Kristus. Dalam Roma 8 ayat 35 tertulis, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sungguh tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu menguatkan kita. Gada dan tongkat berbicara tentang tuntunan, disiplin dan teguran. Kesemuanya itu menjadi penghiburan kita, saudara. Teguran Tuhan tidak membuat kita mundur, tapi justru kita menjadi mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita. Dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Disiplin dan teguran dari Tuhan merupakan tanda cinta kasih Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Tuhan membela orang-orang yang benar. Tuhan mengangkat dan memuliakan setiap orang yang takut akan Dia dan yang mengasihi Dia dengan segenap hati. Tidak perlu kita membela diri, karena pembelaan dan kehormatan datang dari Tuhan. Selain pembelaan, Tuhan memberikan pengurapan, yang berarti bahwa Ia selalu melimpahkan perkenanannya atas kita, memberikan karunia-Nya dan meneguhkan kita untuk terus melayaninya. Ayat yang ke-6 berbicara tentang kebaikan demi kebaikan yang senantiasa akan kita alami dari Tuhan di sepanjang hidup kita di bumi ini. Kebaikan Tuhan tidak terbatas pada situasi tertentu yang kita anggap baik. Kita perlu memahami, saudara, bahwa dalam segala keadaan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pada akhirnya, saudara, kita akan kembali kepada Tuhan dan diberikan kemuliaan serta kehidupan yang kekal dalam berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang mulia. Dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengerti ayat-ayat ini, kita menyadari dan memahami bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Karena itu, saudara, percayalah, semuanya akan selalu baik dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan yang sempurna akan menjaga kita untuk selalu ada dalam rencananya yang indah. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan dan memberikan kami sukacita. Engkau adalah gembala kami yang sangat baik, yang selalu melimpahkan kebaikan-Mu atas kami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki kepastian bahwa hidup kami akan selalu baik karena ada dalam kuasa perlindungan-Mu, Tuhan. Engkau yang membela kami, memberikan kami kemuliaan dan kehormatan. Engkau mengangkat kami dan melimpahi kami dengan berkat dan sukacita. Pemeliharaan Tuhan sempurna, penyertaan-Mu senantiasa ada bagi kami. Kemurahan dan kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersyukur kepadamu. Berkatilah dan lindungilah kami semua di sepanjang malam ini. Dalam tidur kami, lingkupi dan naungi kami Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk yang sedang sakit pada saat ini, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan,
memulihkan dan memberikan kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam masalah keuangan, masalah pekerjaan, rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya, kami berdoa mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap mereka. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.